Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ardi, anak-anak. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Di sini Pak Ardi kasih judulnya yaitu Sistem Komunikasi Informasi dan Transportasi. Nah, yang akan kita bahas di materi kali ini adalah bagaimana perkembangan teknologi itu setelah masa Perang Dunia Satu dan 2. Tentunya ketika Perang Dunia Satu dan 2 itu selesai, itu memungkinkan untuk perkembangan yang sangat pesat teknologi yang ada di dunia, baik itu dari teknologi transportasi, komunikasi, bahkan sampai ke luar angkasa. Maka dari itu kita akan bahas sejarah sistem komunikasi, informasi, dan transportasi di kelas 3 ini. Oke, perkembangan transportasi di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Masing-masing 3 transportasi ini menyumbang perkembangan Indonesia setelah kemerdekaan. Oke, kita bahas sejarah kereta api. Tentunya kalau kita bandingkan kereta api yang dulu dengan kereta api yang sekarang itu sangat jauh karena kereta api di masa dulu, terutama masa penjajahan, itu masih menggunakan tenaga batu bara. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan tenaga minyak, bahkan ada juga yang sudah menggunakan teknologi listrik seperti KRL. Nah, itu udah menggunakan teknologi listrik, udah lebih canggih daripada dulu. Sejarah kereta api di Indonesia. Kereta api di Indonesia itu awal mulanya berasal dari wilayah Jawa dulu. Jawa adalah wilayah yang mempelopori berbagai teknologi di wilayah Indonesia. Kenapa Jawa? Karena Jawa memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang unggul pada masanya, sehingga penjajah Belanda itu lebih mengutamakan wilayah Jawa terlebih dahulu daripada wilayah-wilayah yang lain. Memang kalau kita bandingkan dengan wilayah lain seperti eh, Sumatera, Kalimantan, kemudian Maluku, itu masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Tapi kalau di Jawa itu merata. Eh, dari sumber daya alamnya itu bagus, sumber daya manusianya pun itu juga bagus. Makanya wilayah yang penting bagi penjajahan Hindia Belanda pada masa itu adalah wilayah Jawa. Nah, poin pertama, pembangunan jalur kereta api pertama dilakukan oleh Belanda di Pulau Jawa. Pembangunan jalur kereta api diprakarsai oleh eh, swasta, yaitu Namloze Netherlands Indische Spoorweg Maskapits. Nah, jadi di Jawa itu ada kata-kata sepur. Sepur itu kereta. Nah, kemungkinan nama sepur itu berasal dari Spoorweg ini. Nah, pertama kali dibuka atau dioperasikan kereta api ini yaitu pada tanggal 10 Agustus 1867. Kalau dari gambar kalian bisa lihat ya, di gambar tersebut ada 2 gerbong dan 1 penarik dari kereta api. Nah, fungsi dari kereta api pada masa itu adalah memindahkan sumber daya alam berupa hasil bumi ke tempat ke tempat lain, katakanlah seperti ke kota atau ke pusat pemerintahan. Jadi dari wilayah pelosok itu dipindahkan ke kota melalui kereta api ini. Nah, penggunaan kereta api ini tentunya juga membutuhkan rel, kemudian membutuhkan pembukaan lahan. Maka dari itu eh, muncullah kerja paksa pada masa penjajahan Belanda, terutama untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur kereta api ini. Kemudian selain di di Jawa, juga dibangun kereta api yang ada di Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu
pangsa pasar rempah-rempah di Indonesia itu ada beberapa tempat. Yang pertama adalah Malaka, itu yang paling terkenal ya, Selat Malaka. Kemudian ada di wilayah Jawa, terutama di wilayah Banten dan Batavia. Kemudian ada di Makassar, kemudian ada di Maluku sebagai sumber rempah-rempah. Nah, jadi salah satu yang dikembangkan juga di wilayah Makassar, Makassar di Sulawesi Selatan. Ini dibangun pada tahun 1922 dengan rute atau panjang dari rel kereta api ini adalah 47 kilometer yang menghubungkan antara Makassar Takalar dilanjutkan dengan jalur Makassar Maros. Kalau di di peta kalian bisa lihat jadi di wilayah Sulawesi bagian selatan itu sudah terhubung kereta api. Tapi di wilayah yang lain itu belum ada karena kontur tanah di wilayah Makassar itu kebanyakan berbukit. Makanya untuk membangun kereta api, sarana kereta api itu lebih susah. Sama halnya dengan di wilayah Jawa. Wilayah Jawa itu juga kebanyakan datar ya. Mungkin ada beberapa yang katakanlah seperti pegunungan. Kalau di Jawa Tengah itu di bagian selatan itu banyak juga pegunungan. Makanya di bagian selatan terutama wilayah Temanggung, Boyolali, kemudian ada Wonosobo, itu jarang jarang sekali ada kereta api. Malah Pak dilihat mungkin nggak ada. Dan adanya ya di sekitar wilayah-wilayah yang datar, katakanlah seperti di wilayah Semarang, Semarang Pantura itu sampai ke wilayah Jakarta itu ada. Itu peninggalannya Belanda loh ya. Kalau kalau didirikannya sekarang itu udah beda cerita. Kemudian sampai ke wilayah Surabaya itu ada ada rel listrik, rel kereta api. Tapi dari Semarang sampai ke wilayah Rembang, Juwana, itu dulunya ada tapi sudah hilang karena dinonaktifkan. Nah, ini adalah rencana jalur rel kereta api di wilayah Sulawesi yang sekarang ini digalakkan. Jadi seluruh wilayah Sulawesi akan terhubung oleh rel kereta api. Kemudian sejarah kereta api di Jawa. Kereta api di Jawa itu awalnya didirikan oleh Belanda, kemudian yang sudah terbangun itu ada 6.811 kilometer pada masa pemerintahan Belanda, kemudian sisanya sampai tahun kemerdekaan 1950 itu dilanjutkan dengan sepanjang 5.910 kilometer. Kemudian setelah kemerdekaan RI, kereta api Indonesia itu diambil alih oleh Indonesia sendiri. Jadi kalau dulu kan yang mengelola adalah Belanda. Ketika Indonesia merdeka diambil alih oleh Indonesia dan kemudian dinamakan yang pertama kali adalah Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kalau sekarang namanya adalah KAI, Kereta Api Indonesia. Kemudian untuk mempersingkat jarak tempuh digunakan kereta api cepat bernama Argo Bromo dan Argo Gede pada Agustus 1955. Jangan pikirkan bahwa kereta api cepat pada tahun 1955 ya KRL, itu beda. Karena di tahun segitu kemungkinan ya yang dimaksud kereta cepat ya yang ada di masa sekarang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian pengen tahu kereta api yang lama, yang bentuknya lama itu ada di Ambarawa di Puntang. Nah, itu masih dibuka menggunakan bahan bakar kayu. Kemudian transportasi darat di Indonesia diantaranya ya seperti bus, kemudian taksi, dan lain-lain. Nah, ini adalah sejarahnya, yaitu di tahun 1960 itu mulai digunakan transportasi darat seperti bus dan kereta api, tapi kebanyakan dari tahun tersebut itu berasal dari pabrikan otomotif Eropa dan Amerika. Nah, kemudian baru di tahun 1970-an itu mulai muncul teknologi transportasi dari Jepang. Kalau kita tarik ke belakang, 1945 itu Jepang hancur-hancurnya. Nah, karena terjadi peristiwa
pemboman Hiroshima Nagasaki, mereka kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, di tahun 1970 mereka sudah bisa menyebarkan teknologi otomotif ke berbagai dunia. Itu adalah satu pencapaian yang sangat mengagumkan karena mereka bangkit dari keterpurukan di tahun 1945 dan kemudian bisa membuat pabrik-pabrik otomotif di tahun 1970. Itu satu hal yang sangat hebat menurut Pak Ardi. Kemudian sejak tahun 1980 hingga sekarang, karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan jalan yang yang lebih cepat, pembangunan jalan yang lebih lebar atau ruasnya ditambah, maka terjadilah satu kemacetan. Maka dari itu, kenapa di Indonesia, terutama di wilayah Jawa itu banyak yang macet? Karena tingkat pertumbuhan transportasi dengan tingkat pertumbuhan jalan, baik itu diperlebar atau ditambah jalan-jalan di berbagai pelosok, itu timpang. Lebih banyak kendaraannya daripada jalannya, makanya terjadi kemacetan di wilayah, terutama wilayah Jawa di kota-kota besar. Nah, ini adalah eh, contoh contoh dari transportasi darat yang dipakai pada masa dulu. Yang pertama kalian bisa lihat ini ada yang paling atas ada pabrikan otomotif dari Eropa, bentuknya seperti itu. Mungkin sekarang satu dua masih ada, cuman sudah tergantikan oleh teknologi dari Jepang. Kemudian yang tengah ini adalah Fuso. Fuso itu keluaran dari pabrikan Jepang. Nah, Indonesia banyak mengambil teknologi dari Jepang daripada dari Eropa karena mungkin lebih murah ya. Jadi kenapa tidak mengambil mesin-mesin dari Eropa padahal kan kuat-kuat Pak, karena secara harga itu lebih murah dari Jepang daripada dari Eropa. Kemudian baru yang terakhir itu adalah bis bis yang dipakai pada masa 1980-1990-an. Kemudian transportasi kapal di dunia. Di foto kalian bisa lihat ada 3 foto yang tak disertakan. Yang pertama ada kapal dari Belanda, itu benderanya ada merah, putih, biru itu dari Belanda. Kemudian yang kedua ada kapal dengan bahan bakar dari batu bara. Kemudian yang ketiga itu adalah pengangkut kargo, pengangkut kotak-kotak apa namanya? Ya itulah yang biasa di perkapalan itu. Jadi 3 gambar ini mewakili perkembangan pada masa dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah foto dari kapal Hindia Belanda. Kapal Hindia Belanda yang pertama ini kalau kalian lihat itu menggunakan teknologi angin. Nah, maka dari itu teknologi angin ini memungkinkan satu wilayah berpindah dengan dorongan angin. Kalau anginnya jelek, kalau anginnya itu sedang tidak bagus, maka mereka tidak berlayar. Nah, itulah mengapa pada masa rempah-rempah, pada masa perdagangan rempah-rempah dari Eropa sampai ke wilayah Indonesia, mungkin itu bisa sampai setahun lebih karena mereka menunggu cuaca yang bagus. Nah, dengan bertambahnya bertambahnya teknologi kemudian memungkinkan memunculkan sebuah mesin untuk mendorong kapal sampai ke satu wilayah tanpa menunggu iklim yang bagus. Nah, itu kemudian memunculkan teknologi batu bara, menggunakan bahan bakar batu bara dengan menggunakan mesin. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah memindahkan barang-barang menggunakan kapal. Itu sekarang sudah sangat banyak ya. Kalau kalian katakanlah kalau di wilayah Jawa, Tanjung Mas, Tanjung Perak dan lain-lain itu banyak sekali kapal-kapal pengangkut peti-peti, peti-peti barang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Ardi jelaskan
bagaimana teknologi transportasi laut di Indonesia. Teknologi transportasi laut di Indonesia diprakarsai, terutama yang sudah mendekati modern, itu diprakarsai oleh pihak Belanda. Kalau kalau kita tarik ke belakang ya, yang memprakarsai penjelajahan barat kemungkinan adalah bangsa India, bangsa Cina, dan bangsa Arab. Karena 3 bangsa inilah yang sampai ke wilayah Indonesia dan kemudian menyebarkan agama serta mempengaruhi perdagangan di Indonesia. Nah, kalau kita pembahasannya mengenai perkapalan yang sudah mulai modern itu diprakarsai oleh pihak Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1823 ada sebuah ide tentang pendirian bengkel reparasi kapal oleh Gubernur PD Kapellen dengan nama NV Netherlands Industry. Nah, jadi ini fungsinya adalah melakukan perbaikan kapal-kapal terutama di wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Kemudian pada tahun 1849 didirikanlah sarana reparasi kapal di wilayah Surabaya. Kemudian pada tahun 1939 nama NV Netherlands Industry kemudian diubah menjadi Marine Establishment atau disingkat menjadi ME. Kemudian pada tahun 1978 PT PAL atau Penataran Angkatan Laut diubah menjadi umum atau tidak kepemilikannya itu menjadi swasta. Hingga tahun 1960-an teknologi perkapalan masih menggunakan milik Belanda. Jadi sampai Indonesia merdeka pun itu mesin-mesin dari perkapalan Indonesia itu masih menggunakan tinggalan Belanda. Kemudian baru 1980-an itu perkapalan Indonesia mulai menunjukkan perkembangan pesat dan kemudian diluncurkanlah kapal-kapal dari Indonesia seperti kapal Kerinci, Sini, Lawit, dan Kambuna. Nah, ini merupakan kapal-kapal yang diproduksi oleh Indonesia sendiri, terutama oleh PT PAL di Surabaya, PT DOK, dan Perkapalan Koja Bahari. Selanjutnya adalah teknologi transportasi udara. Teknologi transportasi udara seperti yang digambar ya, adalah pesawat yang ada di Indonesia. Nah, kita pelajari sejarahnya itu seperti apa. Ini Pak Ardi ajarkan secara singkat ya. Transportasi udara di Indonesia itu di dikelola oleh Garuda Indonesia yang kemudian melayani rute-rute di Indonesia. Nah, penerbangan nasional pertama di Indonesia itu dilakukan oleh Garuda Indonesia pada tanggal 26 Januari 1949. Kemudian sejak 1970-an penerbangan swasta berkembang di Indonesia seperti Merpati, Sempati, Baurok, Mandala, BAS, Pelita, dan lain-lain. Tentunya kalau kalian lihat nama-nama yang Pak Abdi sebutkan itu mungkin ada beberapa yang masih dan ada beberapa yang mungkin sudah tidak didengar lagi. Jadi persaingan persaingan perkapalan transportasi udara pun itu juga mengalami persaingan ketat sehingga memungkinkan beberapa pesawat-pesawat merek-merek pesawat itu hilang. Nah, kalau kalau yang masih sekarang ya katakanlah seperti Sriwijaya Air, kemudian ada Garuda dan lain-lain itu masih bisa eksis. Kemudian masuki 1980 sebagian maskapai menggunakan pesawat PD2, jadi masih menggunakan teknologi dari Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1990-an mulai muncul jenis kapal modern seperti Boeing 737 dan 747 ini beberapa kali mengalami kecelakaan, cuman sampai sekarang pun masih dipercaya, masih digunakan. Kemudian ada Fokker 28 dan 100, kemudian ada DC-10 dan MD-11 serta Airbus. Nah,
Selanjutnya adalah kita bahas mengenai sistem informasi dan komunikasi. Nah, ini terdiri dari 3 kata, informasi, sistem, dan komunikasi. Nah, kita akan mempelajari tentang ketiga kata ini. Teknologi satelit dan sistem telekomunikasi nasional. Jadi, teknologi berkembang sangat pesat anak-anak. Nah, dari zaman, manusia hanya, menyebarkan informasi, menyebarkan kabar itu melalui mulut saja, kita berbicara saja, kemudian muncul teknologi radio, orang-orang bisa mendengarkan satu wilayah dengan wilayah yang lain tanpa kabel, kemudian, melalui satu alat yang bisa diperdengarkan ke jarak yang sangat jauh, kemudian muncul internet, itu adalah satu perkembangan yang sangat hebat menurut Pak Ardi. Setelah Perang Dunia Kedua, kemudian muncul perkembangan yang sangat pesat terutama di wilayah-wilayah yang baru berkembang seperti di Indonesia. Nah, sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD, bukan sok kenal, sok deket loh ya. Sistem komunikasi satelit domestik. Satelit itu adalah benda yang ditaruh di luar angkasa yang fungsinya untuk berbagai berbagai kepentingan ya. Katakanlah kalian menggunakan TV itu juga menggunakan satelit, internet itu juga menggunakan satelit. Nah, eee, dengan adanya satelit ini di digunakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia sendiri. Nah, SKSD atau Sistem Komunikasi Satelit Domestik merupakan satelit komunikasi antar pulau dan hubungan dengan luar negeri. Nah, dengan adanya sistem ini kita bisa terhubung dengan luar negeri padahal, eee, kita tidak kenal dengan orang tersebut, kita tidak bisa mengakses secara langsung. Tapi dengan adanya satelit, kita bisa melihat keadaan di New York bagaimana, keadaan di, Hong Kong bagaimana, di Jepang bagaimana. Nah, itu melalui satelit ini. Tanpa adanya satelit, TV tidak bisa digunakan, internet tidak bisa digunakan. Nah, makanya sangat penting sekali yang namanya satelit. SKSD di Indonesia bernama Palapa pada tanggal 8 Juli 1976 itu diluncurkan, ya diluncurkan satelit Palapa itu pertama kali dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok peluncurannya di Amerika Serikat, Pak? Padahal itu miliknya Indonesia sendiri. Nah, kenapa diluncurkan di sana? Karena kita tidak memiliki teknologi secanggih itu di tahun 1976. Nah, Pak Ardi membayangkan kalau Indonesia memiliki tempat peluncuran roket itu kira-kira di mana? Sulit, karena pandangan orang-orang Indonesia itu pasti serba bahaya. Nah, contohnya di tempat Pak Ardi di Rembang dulu pernah akan didirikan tower untuk telepon lah, katakanlah kartu simpati, Indosat, XL dan lain-lain. Itu baru pertama kali itu. Kemudian muncul banyak sekali tentangan dari orang-orang sekitar desanya Pak Ardi. Dianggap bahwa dengan adanya tower tersebut nanti akan memunculkan radiasi, menyebabkan kemandulan, anak-anak kecil menjadi bodoh dan lain-lain. Mungkin bisa, statement tersebut belum belum tentu salah dan belum tentu benar karena yang berbicara tersebut bukan ahlinya. Kalau mungkin yang berbicara ahlinya itu bisa bisa dibenarkan. Nah, cuman, perkembangan zaman harus seperti itu, maka maka mau tidak mau di berbagai wilayah itu harus segera mengikuti perkembangan zaman. Nah, apalagi kalau di Indonesia dibuat tempat peluncuran, roket, itu pasti banyak sekali yang menentang karena, nantinya takutnya roketnya gagal kemudian turun ke perkampungan dan lain-lain. Nah, itu memungkinkan suatu wilayah mengalami perkembangannya itu lebih lama daripada wilayah yang lain karena banyak sekali,
persepsi buruk terhadap perkembangan teknologi di satu wilayah. Oke, selanjutnya. Nah, seperti inilah, fungsi dari satu satelit. Jadi satu satelit itu menghubungkan satu regional wilayah. Nah, bagaimana kalau satu negara itu tidak memiliki satelit, maka mau tidak mau negara tersebut akan tertinggal. Katakanlah negara-negara kecil yang ada di wilayah Asia Pasifik. Kenapa banyak negara-negara tersebut itu tertinggal? Karena perkembangan teknologi mereka juga juga telat. Nah, Nah, salah satu indikator dia itu majunya cepat atau tidak karena infrastruktur baik itu di darat maupun di udara maupun di laut itu bagus. Nah, salah satunya kalau di udara ya dengan adanya satelit ini. Bagaimana satelit bekerja? Nah, ini Pak Ardi coba jelaskan. Ini dari sudut pandang seorang sejarah. Jadi kalau misal kalian ada yang berkecimpung di hal-hal ini di bagian persatelitan ya, ya nanti bisa ditambahkan bagaimana sistem secara lengkap ini dari sudut pandang guru sejarah sendiri ya. Jadi ada 3 komponen. Komponen pertama adalah komponen pengirim sinyal, kemudian satelit sendiri, dan kemudian ada penerima sinyal. Nah, uplink ini adalah alat yang mengirimkan sinyal. Bisa jadi alat tersebut katakanlah seperti radio, HP, itu mengirimkan data ke satelit. Baru di satelit ini dikirimkan ke penerimanya. Nah, contohnya Pak Ardi menelpon seseorang. Itu tidak langsung ke sini, ini tidak. Nah, ini harus ke satelit dulu, diproses satelit baru ke penerimanya. Makanya eh, proses tersebut itu sangat singkat sekali karena perkembangan zaman kan memungkinkan adanya perkembangan di bidang sistem informasi juga. Makanya semakin zaman mungkin ke depannya kalau sekarang sudah ada 5G atau 5G itu mungkin ke depannya bisa sampai 6G, 7G dan lain-lain. Maka itu perkembangan atau transfer datanya lebih cepat daripada yang kita bayangkan sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, daftar satelit yang dimiliki di Indonesia itu bisa kalian lihat ada Palapa A1 sampai Palapa C2. Ini peluncurannya masing-masing dilakukan di Amerika. Tanggal-tanggalnya bisa kalian simak sendiri ya. Nah, selanjutnya peluncuran satelit sudah ke sistem radio. Mungkin kalau di zaman kalian radio jarang dipakai, tapi ketika masa Perang Dunia itu sangat di, difungsikan sangat baik oleh negara-negara. Karena di masa itu TV belum ada, kemudian internet apalagi belum ada. Maka satu-satunya cara berkomunikasi dengan wilayah yang lain adalah melalui radio. Nah, radio untuk komunikasi seperti apa, Pak? Radio yang kita tahu itu ya radio yang mendengarkan musik dari saluran FM itu. Nah, jadi HT, handy talkie, itu juga pakainya saluran radio. Nah, itulah yang dipakai untuk komunikasi di masa-masa tersebut. Nah, radio sendiri ditemukan pada tahun 1907 oleh Lee de Forest dan ditemukan pula frekuensi modulation. Frekuensi modulation itu adalah tempat untuk berkomunikasi, frekuensi di udara. Kita nggak bisa lihat frekuensi tersebut, tapi di udara tersebut itu bisa digunakan untuk berbicara melalui FM frekuensi tersebut. FM ini atau frekuensi modulation ditemukan oleh E.H. Armstrong pada tahun 1933. Kemudian disempurnakan dengan munculnya amplitude modulation atau AM
yang di mana AM ini lebih cepat daripada FM. Jadi keduanya ini sama-sama, radio, sama-sama pemancar radio, cuman AM ini lebih cepat. Kemudian satu stasiun radio di Indonesia, di antaranya pada tahun 1925 sudah didirikan yang namanya Batavia Radio, Vereniging atau disingkat BRV, dilanjutkan di Solo atau dinamakan Solo Radio Vereniging atau SRV pada tahun 1933, kemudian ada di wilayah Jogja namanya Mataram Vereniging for Radio Omroep atau MVRO, dan kemudian yang terakhir di masa penjajahan Belanda itu didirikan di Bandung, yaitu Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPR di Bandung pada tahun 1937. Setelah Indonesia merdeka, radio kemudian diambil alih oleh Indonesia, terutama stasiun-stasiun radio yang sudah didirikan oleh pihak Belanda tadi, dan kemudian diganti nama bernama RRI atau Radio Rakyat Indonesia. Nah, jadi Radio Republik Indonesia atau tadi ralat ya, Radio Republik Indonesia, bukan Radio Rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia didirikan pada tanggal 11 September 1945. Radio swasta baru ada pada periode 1967 atas dasar PP nomor 21. Kemudian radio swasta tergabung dalam Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau dinamakan ORARI. Jadi Pak Ardi juga pengguna HT. Pak Ardi menggunakan HT untuk mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya Pak Ardi. Itu ada pemancar. Ada dua organisasi besar untuk radio, yaitu RAPI dan ORARI. Radio Rakyat Indonesia dari RAPI. Kemudian ada ORARI, yaitu Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. Dengan adanya radio ini, kita bisa berkomunikasi baik itu di satu wilayah skop kecil ataupun per wilayah yang sangat jauh. Kemudian televisi sendiri yang dimiliki oleh Indonesia adalah TVRI, TV Republik Indonesia. Televisi pertama kali didemonstrasikan pada 1926 oleh John Logie Baird di London. Jadi kalau radio 1900-an, kalau ini sudah masuk 1926. Kemudian televisi baru bisa dinikmati itu pada tahun 1939. Di wilayah Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962, yaitu melalui channel TV TVRI atau TV dari pemerintah Indonesia sendiri yang diresmikan oleh Soekarno pada acara Asia Games keempat di Jakarta. Kemudian ini adalah daftar TV swasta di Indonesia, tentunya yang sekarang itu lebih banyak lagi ya. Ada Net TV, kemudian ada TV One, kemudian ada MNC, Global TV, dan lain-lain. Kalau ini kan paling yang pertama RCTI, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, kemudian ada ACTV, kemudian ada TPI udah ganti nama, sekarang jadi MNC, kemudian ada Indosiar, LaTV, dulu LaTV berubah nama menjadi TV One, TV 7 jadi Trans 7, Global TV tetap Trans TV. Nah, itu adalah TV-TV swasta yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana perkembangannya, Pak? Perkembangannya sekarang TV Indonesia itu miliknya pemerintah malah kalah. Seperti TVRI itu malah kalah jauh dengan TV-TV swasta karena TV swasta inovasinya lebih banyak, kemudian memungkinkan juga mereka untuk mengambil hak siar dari negara lain, katakanlah ingin menyiarkan sepak bola dari luar, itu lebih mudah karena mereka swasta. Kalau dari pemerintah kan harus menunggu izin dan lain-lain, birokrasinya lebih rumit, makanya
perkembangannya pun beda dengan TV-TV swasta. Oke, tidak terasa sudah setengah jam lebih Pak Ardi ngomong tentang, perkembangan transportasi dan sistem komunikasi di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk penugasan bisa dilihat di GCR sendiri. Oke, terima kasih, subscribe kalau belum subscribe. Cukup sekian dari Pak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.